Kalau kita mau meniru Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i yang sangat menonjol itu, beliau mengatakan, aku lebih mementingkan ilmu agama dari hanya sekedar membutuhkan makanan. Itu Imam Ahmad. Kenapa? Kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih penting dan lebih sering daripada sekedar makan. Kita buktikan sekarang. Karena kalau nggak dibuktikan kita mungkin tidak paham, ya, atau dianggap cuma teori saja. Kita buktikan, ya. Bapak Ibu makan sehari itu berapa kali? Sesenang-senangnya kita makan paling 3-5 kali. Yang biasanya kan 3 kali, pagi, siang, dan malam, ya. Kalau masih suka makan paling nambahnya 2 kali, jadi 5 kali lah, ya kan? Sekarang kebutuhan kita dengan ilmu agama itu berapa kali dalam satu hari? Kita butuh ilmu agama dalam satu hari itu berapa kali? Berkali-kali, tidak hanya 3 kali, Bapak Ibu. Makanya Imam Ahmad bilang, saya lebih butuh ilmu agama daripada makan. Makan itu bisa dihitung dalam sehari. Kalau ilmu agama ini nggak bisa dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini kita semua bisa tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan juga kita bisa istiqomah untuk ngaji bersama. Harapan kita, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa semakin menambah kekuatan kita untuk tetap istiqomah di jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita baru 1 minggu memasuki tahun baru Masehi. Artinya apa? Allah itu masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Semestinya dengan semakin bertambahnya umur kita itu, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, dan kualitas amal ibadah dan amal soleh kita itu semakin baik, semakin ideal. Seideal yang ayat yang saya bacakan tadi itu, ya. Jadi kita itu kalau sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, maka kita tidak akan mati sebelum kita betul-betul berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, ya, yang sudah siap untuk menghadapi kematian itu? Atau dalam bahasa yang lain, siapakah di antara kita yang hadir pada pagi hari ini yang sudah siap untuk dijemput oleh kematian itu?
Itu pertanyaannya. Karena dengan semakin bertambahnya umur kita, ya, mestinya kita bertanya, apakah amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan setiap hari itu sudah cukup menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kira cara yang terbaik untuk menghadapi, ya, setiap tahun kita merayakan tahun baru itu adalah dengan cara bertanya kepada diri kita masing-masing, ya. Kenapa? Karena kita semakin hari itu semakin mengurangi jatah kita di dunia, ya. Sehingga pertanyaan tadi itu penting untuk selalu kita tanyakan, apakah kita ini sudah benar-benar siap untuk menghadapi kematian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya yakin semua kita ini, ya, jawabannya, ya, banyak yang belum siap. Ya. Saya tidak tahu, ya, apakah di antara kita di sini, seandainya hari ini misalnya, ya, sudah saatnya kita dipanggil oleh Allah, kita itu sudah benar-benar siap. Ya. Kenapa mayoritas kita itu belum siap untuk menghadapi kematian itu? Kenapa itu? Jawabannya adalah karena kita belum siap sangunya, belum siap bekalnya. Kalau kita mau belajar dari seorang ulama bernama Mansur Ibnu Zadan, ya, dalam kitab Tahdzibul Kamal karangan Imam Al-Mizzi, ya, di sana disebutkan, ya, walau qila li Ibni Mansur Ibnu Zadan, apabila ditanyakan atau dikabarkan kepada seorang ulama bernama Mansur Ibnu Zadan, ya, indal malakal maut amamal bab, ya, malaikat maut sudah ada di depan pintu, maka na indahu ziyadatun fil amal. Ulama bernama Mansur Ibnu Zadan itu, ya, disebutkan dalam kitab itu, ya, maka na indahu ziyadatun fil amal. Dia sudah tidak butuh tambahan amal lagi. Itu Mansur Ibnu Zadan. Jadi seandainya di depan pintunya itu sudah berdiri malaikat maut, maka na indahu ziyadatun fil amal. Dia sudah tidak perlu tambahan amal lagi. Artinya apa? Sang ulama ini, ya, sudah siap untuk menghadapi kematian itu kapan saja, di mana saja, mau pagi, mau siang, mau malam. Beliau sudah siap, tidak perlu nambah-nambah amal lagi. Mungkin sama dengan kita atau belum, ya kan? Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, sekarang bandingkan dengan kita, ya. Coba kita bayangkan pada diri kita sendiri, ya. Seandainya, ya, pagi ini, ya, kita kedatangan tamu itu sudah berdiri di depan pintu. Kemudian kita buka pintunya dan ternyata yang datang itu adalah malaikat maut yang mengabarkan kepada kita bahwa Anda akan dipanggil oleh Allah nanti sore jam maghrib. Apa yang harus kita lakukan mulai pagi ini sampai nanti menjelang maghrib? Apakah sempat kita itu, ya, mengajak keluarga kita, misalnya Car Free Day di Taman Bunga pagi ini? Apakah sempat kita mengajak anak dan istri kita dan keluarga kita untuk menikmati makan siang misalnya di HK, di Ayoka dan sebagainya?
Apakah masih sempat kita membuka handphone, ya, update status dan sebagainya? Saya yakin kita tidak akan memikirkan itu. Sejak kita dikabarkan akan dipanggil oleh Allah nanti maghrib, maka kita akan berlama-lama di masjid ini, berzikir, kemudian sholat, mengaji, mengumpulkan keluarganya, menyampaikan wasiat-wasiat yang baik-baik, ya, itu yang akan kita lakukan. Artinya apa? Kita ini sebenarnya masih belum siap untuk menghadapi kematian itu. Belum siap, ya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu menjadi penting sekali lagi kita melakukan muhasabah, ya, mengintrospeksi diri kita, ya. Sekelas ulama saja, ya, misalnya disebutkan dalam sebuah kitab yang namanya Sifatul Safwah karangan Ibnul Jauzi, ya. Di sana disebutkan ada seorang ulama yang selalu introspeksi diri, ya. Beliau bernama Imam Ibrahim At-Taimi, ya. Disebutkan dalam kitab itu, sang ulama ini sampai melakukan introspeksi diri dengan menggambarkan dirinya pada dua keadaan. Keadaan pertama, dia mengatakan mathaltu li nafsi, aku membayangkan bagi diriku sendiri itu fil jannah, ya, ada di sorga, katanya, ya. Jadi ketika beliau melakukan introspeksi diri, beliau membayangkan hidup di sorga. Akulu min at'amiha wa ashrobu min anhariha, katanya. Aku membayangkan menikmati makanan di dalam sorga yang lezat-lezat itu, ya, meminum dari air-air yang mengalir seperti sungai itu. Thumma, kemudian marhaltu nafsi, kemudian aku juga membayangkan diriku sendiri finnar, berada di neraka, ya. Apa ya di neraka itu? Akulu min zakkamiha, min zakkamiha. Aku membayangkan diriku itu makan buah zakum. Wa ashrabu min sodidiha, kemudian aku membayangkan meminum nanah darah penghuni neraka itu. Membayangkan dua-duanya, melakukan introspeksi diri. Wa qultu li nafsi, kemudian aku bertanya kepada diriku sendiri, katanya, ayu syai'in turidin, wahai Ibrahim, ya, kamu pengen yang mana? Pengen yang di sorga itu atau kamu pengen di neraka itu? Jawabannya pasti ingin yang di sorga, walaupun tidak siap, ya kan? Tadi saya bertanya, kenapa kita selalu mengatakan kita ingin di sorga, padahal kita belum siap loh. Ketika ditanya, sudah siap untuk menghadapi kematian? Sudah siap dipanggil oleh Allah? Belum siap. Padahal setiap hari kita beribadah itu kita menginginkan sorga. Tapi ketika ditanya sudah siap dijemput hari ini, tidak siap. Jamaah yang berbahagia, nah itu Ibrahim At-Taimi, ya, sampai melakukan introspeksi diri dengan menggambarkan dirinya seolah-olah ada di sorga, kemudian berikutnya menggambarkan dirinya seolah-olah ada di neraka dan bertanya kepada dirinya sendiri, kamu pengen yang sorga atau pengen yang neraka? Jamaah yang berbahagia, bahkan beliau mengatakan, seandainya aku sudah ada di akhirat, katanya, maka aku akan mohon kepada Allah supaya aku bisa kembali kepada dunia. Disebutkan dalam kitab itu, uridu an uradda ila dunya fa a'malus shalihah. Maka aku ingin memohon kepada Allah supaya dikembalikan kepada dunia supaya aku melakukan amal soleh, memperbanyak amal soleh lagi. Kalau memang bekalku belum cukup, aku akan izin kepada Allah supaya kembali ke dunia untuk memperbanyak amal soleh. Jamaah yang berbahagia,
Kemudian dia sadar bahwa dirinya masih hidup dengan mengatakan, anta wahai Ibrahim, ya, anta fil ummiyati, kamu ini sebenarnya berada sesuai dengan keinginanmu. Kamu ini masih hidup, fa'mali, oleh karena itu kamu banyak amal ibadah. Kamu harus banyak beramal soleh. Kamu ini belum mati, kamu belum di akhirat. Kamu masih sampai di tahun 2024. Mestinya kamu banyak amal soleh. Tidak perlu menunggu di akhirat kemudian minta izin kepada Allah, karena tidak mungkin diizinkan. Tidak perlu kamu menunggu mati dulu baru kemudian kamu minta izin supaya kembali kepada dunia. Anta fil ummiyati, kamu sesuai harapanmu, kamu masih hidup. Masih ada kesempatan di tahun 2024 untuk memperbanyak amal soleh, katanya. Jamaah yang berbahagia, ini ulama kita berani melakukan introspeksi diri, ya, dengan menggambarkan seolah-olah dia ada di surga kemudian ada di neraka. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, apa saja yang harus kita introspeksi diri? Apa saja yang harus kita muhasabah? Paling tidak ada 4, paling tidak, ya. Pertama, kita harus muhasabah belajar kita, ngaji kita. Yang kedua, kita harus muhasabah akidah kita. Yang ketiga, kita harus muhasabah ibadah kita. Dan yang keempat, kita harus muhasabah akhlak kita. Yang pertama, kita harus muhasabah belajar kita, ya. Apakah belajar kita ini sudah sungguh-sungguh? Kita belajar agama apakah sudah sungguh-sungguh? Pertanyaannya adalah, sebenarnya kebutuhan kita sebagai orang yang beriman terhadap ilmu agama dengan kebutuhan kita terhadap makanan itu lebih primer mana, coba Bapak Ibu? Saya ulangi sekali lagi, kebutuhan kita terhadap ilmu agama dengan kebutuhan kita dengan makan itu lebih primer mana? Ayo kita jujur, muhasabah diri kita. Lebih primer mana kebutuhan kita dengan ilmu agama dengan kebutuhan kita dengan makan? Kalau kita mau meniru Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i yang sangat menonjol itu, beliau mengatakan, aku lebih mementingkan ilmu agama dari hanya sekedar membutuhkan makanan. Itu Imam Ahmad. Kenapa? Kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih penting dan lebih sering daripada sekedar makan. Kita buktikan sekarang. Karena kalau nggak dibuktikan kita mungkin tidak paham, ya, atau dianggap cuma teori saja. Kita buktikan, ya. Bapak Ibu makan sehari itu berapa kali? Sesenang-senangnya kita makan paling 3-5 kali. Yang biasanya kan 3 kali, pagi, siang, dan malam, ya. Kalau masih suka makan paling nambahnya 2 kali, jadi 5 kali lah, iya kan? Sekarang kebutuhan kita dengan ilmu agama itu berapa kali dalam satu hari? Kita butuh ilmu agama dalam satu hari itu berapa kali? Berkali-kali, tidak hanya 3 kali Bapak Ibu. Makanya Imam Ahmad bilang, saya lebih butuh ilmu agama daripada makan. Makan itu bisa dihitung dalam sehari. Kalau ilmu agama ini nggak bisa dihitung, ya. Bahkan non-stop kita butuh ilmu agama. Makanya kalau kita nggak sungguh-sungguh mengaji, ya, bagaimana kita bisa siap menghadapi kematian itu? Ya. Coba kita buktikan sekarang, ya. Baru bangun tidur, tadi kita baru bangun tidur, ya. Ya. Kita butuh apa? Butuh soto atau butuh gulai, ya, atau butuh bakso? Butuh ilmu agama. Kita butuh ilmu berdoa. Berdoa bangun tidur apa? Sudah hafal Bapak?
Jadi pertama kali bangun kita butuh ilmu agama, butuh berdoa. Doa setelah bangun tidur, ya kan? Saya yakin kita semuanya hafal lah, tidak perlu saya bacakan. Setelah itu kita ke kamar mandi. Kita butuh apa ke kamar mandi? Masih butuh bakso? Enggak kan? Tidak. Kita butuh doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Iya kan? Kalau kita mau buang hajat ke kamar mandi. Coba 5 menit pertama kita bangun dari tidur, kebutuhan kita itu adalah ilmu agama, bukan bakso, bukan soto, bukan pecel dan seterusnya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi ya, kita perlu introspeksi diri, apakah belajar kita ini sudah cukup? Padahal kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum ya. Makanya jangan hanya mengandalkan mengaji setiap hari Ahad ya, atau setiap malam Rabu ya. Kan banyak pengajian-pengajian bisa kita datangi ya kan, karena kita butuh ya. Makanya saya bersyukur di masjid ini rutin ada kajian-kajian itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jamaah yang berbahagia, mengaji misalnya, ngaji Al-Quran itu masihkah ada di antara kita ya, apalagi sudah haji ya, masih menggunakan huruf Latin tuh ya. Saya pernah itu ya ketika umroh itu masih ada loh jamaah kita itu ya, masih menggunakan Latin itu ya, tidak bisa membaca dengan huruf Arab, nggak bisa pakai Latin dia. Itu masalah tidak? Ada masalah tidak? Menjadikan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu dengan Latin itu bermasalah. Kalau mau jujur ya, itu sebenarnya ada masalah itu ya. Saya kasih contoh ya, yang paling mudah saja. Huruf dot ya, temannya shot itu yang ada titiknya itu ya, itu kalau dilatinkan itu apa biasanya yang Bapak Ibu lihat kalau di buku-buku itu? D apa lagi? D DH kemudian ya, coba lihat di Latin kan, ada yang DHO berarti deho, iya kan? Ada DLO berarti delo. Coba baca sekarang Latinkan. Ghairil madlu bi alaihim waladhdallin itu kan. Coba kalau kita Latinkan itu nggak bener loh Bapak. Ya. Coba ini. Kalau kita ngaji nggak serius, nggak sungguh-sungguh, iya kan? Itu contoh real gitu ya. Betapa masih banyak cara mengaji kita masih menggunakan Latin gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Nah, kita belajar walaupun sudah sepuh ya kan. Belajar sama Ustadz Rizal tuh kalau di Masjid Nur Muhammad tuh ada di Ahmad Dahlan juga itu ada ya. Ya walaupun sudah sepuh-sepuh ngaji nggak apa-apa. Ya. Walaupun kita bareng sama cucu kita misalnya nggak apa-apa ya. Jamaah yang berbahagia, baiklah ini kita yang pertama yang perlu kita muhasabah. Yang kedua adalah kita muhasabah akidah kita. Akidah ini pondasi loh Bapak Ibu. Pondasi. Ibarat rumah ini pondasi. Pondasinya kalau nggak kuat gimana kita bisa bangun? Ya kita bisa bangun gedungnya, kamar-kamar berapa lantai nggak bisa. Ya. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu usia berapa? Usia 40 ya. Beliau wafat itu di usia berapa? Usia 63. Berarti ada 23 tahun. Betul ya? Beliau berdakwah ya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Apa yang didakwahkan Rasulullah di Makkah selama 13 tahun? Itu mengajarkan
ya menguatkan akidahnya, menguatkan pondasinya. Coba, tidak tanggung-tanggung loh. Selama 13 tahun Rasulullah itu menguatkan akidah umatnya. Hanya 10 tahun beliau itu membangun fikih di Madinah. Ya, caranya bermuamalah itu di Madinah 10 tahun cuman. Tapi akidah itu dibangun selama 13 tahun, lebih serius daripada fikih. Makanya kita harus bangun akidah kita. Kenapa? Karena muamalah kita, akhlak kita itu cerminan dari akidah kita. Ya, jadi kalau akidah kita rapuh, jangan harap kita bisa berakhlak baik. Jangan harap kita bisa bermuamalah baik. Pengen contoh? Saya contohkan. Misalnya, kalau ada orang yang mengaku beriman, dia kaya raya, kemudian pelit, medit kalau dalam bahasa yang lain, itu bermasalah akidahnya itu. Ya. Apalagi haji. Ya. Ongkos haji sekarang berapa puluh juta, mampu, iya kan? Masa dia berinfak 5.000, 10.000 setiap minggu, dia nggak bisa, nggak mampu. Ya. Alasannya, ya, takut nggak cukup nanti makannya dan sebagainya. Nah, alasan-alasan seperti ini ya, alasan nanti takut bagaimana makannya, ya kan? Nanti makan apa? Ini alasan-alasan seperti ini berangkat dari keyakinan loh Bapak Ibu. Artinya apa? Dia tidak percaya kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki itu. Ya. Sehingga alasan untuk pelit, ya, dengan alasan takut nggak ada yang bisa dimakan atau khawatir nanti makan apa begitu, ya, itu sebenarnya suudzon kepada Allah itu sebenarnya. Dia tidak percaya kepada Allah bahwa Allah itu akan memberikan rezekinya. Disebutkan dalam sebuah ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk yang hidup di dunia itu kecuali sudah ditanggung semua oleh Allah rizkinya. Semuanya sudah ditanggung. Jadi kekhawatiran dia, ya, takut nggak ada yang bisa dimakan gara-gara berinfak bersodakoh, itu nggak benar, itu keyakinan nggak benar itu akidahnya, keyakinannya terhadap Allah itu perlu diintrospeksi diri, perlu dimuhasabah. Masa kita kalah sama burung, iya kan? Burung itu disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, kalau umatku itu benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Coba, tawakal yang sungguh-sungguh itu seperti tawakalnya burung. Gimana burung? Burung itu keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, tapi dia pulang dalam kondisi kenyang, bahkan berhasil mengenyangkan anak-anaknya, bukan hanya dirinya sendiri. Ya. Makanya nggak ada itu burung sedih, ya, khawatir, ya, tidak dapat makan. Dia setiap pagi berkicau senang, ya, dengan anak-anaknya, ya, dan dapat makanan rezeki itu burung. Kan tidak pernah kita lihat burung bawa kresek itu, ya, bawa kresek nanti misalnya untuk nabung, untuk dimakan besok lusa, kan tidak ada. Pernah lihat enggak burung bawa kresek untuk nabung makanan supaya bisa dimakan besoknya lagi? Enggak ada. Hanya kita yang nabung di bank itu bawa kresek, iya kan? Hanya kita. Masa tawakalnya kita kalah sama tawakalnya burung? Enggak kan? Jamaah yang berbahagia, ini contoh yang sempurna yang diberikan oleh Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana tawakal yang benar seperti burung, sehingga kita tidak perlu suudzon kepada Allah. Yakinlah, walaupun kita rajin bersedekah, berinfak, ya, yakinlah bahwa Allah akan terus memberikan rezekinya, akan menambahkan rezekinya.
Jamaah yang berbahagia, ini akidah, kita singkat. Kemudian ibadahnya, apakah ibadah kita sudah benar, sudah cukup? Paling tidak waktu sholat 5 waktu, apakah sholat 5 waktu kita itu sudah benar, sudah sungguh-sungguh, sudah dilaksanakan jamaah terus di masjid atau di rumah bersama keluarganya? Itu coba ditanyakan. Apakah sholat kita sudah khusyuk? Kalau kita tidak sanggup jawab, gimana kita bisa siap menghadapi kematian? Kalau ibadahnya saja sudah nggak yakin gitu, kita ragu untuk menjawab itu. Ya, berarti kalau kita ragu untuk menjawabnya, tidak bisa menjawab, berarti kan pola ibadah kita masih belum benar. Ya, makanya kalau ditanya apakah Anda siap mati sekarang, nggak siap, karena ibadahnya saja ya kita belum yakin ibadah kita itu sudah benar-benar khusyuk atau belum gitu. Jamaah yang berbahagia, ya, ibadah mengaji. Coba tanya pada diri kita, ngaji kita setiap hari sudah berapa juz? Ngajinya kita setiap hari sudah berapa juz? Atau saya salah bertanya? Atau berapa ayat gitu? Ya. Kalau kita ikut apa yang disabdakan Rasulullah, satu hari itu minimal 1 juz, ya, minimal 1 juz. Disebutkan dalam sebuah hadis, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran itu, hatamkan Al-Quran itu fi syahrin, dalam satu bulan. Berarti satu hari satu juz, ya. Itu menjawab pertanyaan dari sahabat bernama Abdullah Ibnul Amr, ya. Jadi ketika beliau bertanya, berapa kami harus baca Al-Quran setiap hari ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Iqra'il Quran fi syahrin, ya. Hatamkan Al-Quran itu selama satu bulan. Apa jawaban sahabat ini? Ini ajdu kuwah. Loh, aku masih muda, ini ajdu kuwah, aku masih kuat kalau cuman segitu ya Rasulullah, ya. Kemudian dijawab, Iqra'il Quran, ya, berapa? Fi ishrin, 20 hari, ya. Hatamkan Al-Quran itu selama 20 hari. Dijawab lagi oleh sahabat, ini ajdu quwwah, aku masih kuat Rasulullah kalau cuman segitu, ya. Apa jawaban Rasulullah? Iqra'il Quran fi khamsa asyar, hatamkan Al-Quran selama 15 hari. Dijawab lagi, ini ajduku, masih kuat ya Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan lagi, Iqra'il Quran fi ashrin, selama 10 hari. Ini sahabat masih belum, dia mengatakan lagi, ini ajduku, masih kuat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terakhir menjawab, Iqra'il Quran fi sab'in, ya. Baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran selama 1 minggu. Jamaah yang berbahagia, ini sahabat yang ingin menghitung dirinya sudah berapa kali dalam 1 hari, dalam 1 bulan dia menghatamkan Al-Quran. Saya kira kita juga perlu muhasabah, karena kita ingin siap menghadapi kematian itu. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir, ya, waktunya habis, ya, yang terakhir, kita harus muhasabah akhlak kita, ya. Apakah akhlak kita ini sudah baik? Kepada siapa kita harus menunjukkan akhlak terbaik kita? Kepada siapa? Ya. Sebagaimana pertanyaan sahabat, beliau mengatakan, man ahaqqun nas bihusni sahabah. Ya Rasulullah, ya, kepada siapa akhlak kami harus kami buktikan yang lebih baik, yang paling baik? Kata sahabat. Rasulullah menjawab, ummak, ya. Ibumu, baru ayahmu dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Paling tidak, ya,
di tahun 2024 ini kita harus buktikan akhlak kita itu terbaik untuk orang-orang dekat kita. Yang punya suami, tunjukkan akhlaknya yang terbaik untuk suaminya. Yang punya istri, tunjukkan akhlak terbaik kepada istrinya. Yang punya orang tua yang masih ada, buktikan bahwa Anda punya akhlak terbaik kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Jamaah yang berbahagia, kita buktikan sekarang. Kita buktikan. Ya. Kalau misalnya bapak ibu, ya, nanti pulang ke rumahnya, ya, ada tamu, dan tamu itu mungkin tamu penting dari besannya misalnya. Sementara bapak ibu, ya, belum siap masakannya, makanannya. Apa yang bapak ibu lakukan? Ya cari makanan, Ustadz. Baik, cari makanan. Keluar. Mungkin dapat gorengan, mungkin dapat nasi bungkus. Ya, itu yang bisa kita lakukan karena kita pagi-pagi kedatangan tamu. Ya kan? Atau beli kue, ya, yang di jalan itu biasanya dibungkus apa? Dibungkus plastik, iya kan? Kalau kita beli itu kan biasanya dibungkus plastik. Kita bawa makanan itu dengan bungkus plastik. Ya. Sampai di rumah, apakah kita kasihkan itu kepada tamu kita dengan bungkus plastiknya? Tidak kan? Tidak, Ustadz. Malu, nggak sopan. Ya. Makanya kemudian kita mengambil piring yang bagus, yang bersih. Ya. Diambil jajannya, kuenya, ya. Disiapkan pakai talam, lengkap dengan tehnya, lengkap dengan kopinya. Seperti itu akhlak kita kepada orang lain, kepada tamu. Coba sekarang bandingkan akhlak kita kepada orang tua kita. Pagi ini ibu kita, bapak kita main ke rumah silaturahim. Sama keadaannya, bapak ibu belum siap dengan makanan, belum siap. Kemudian bapak ibu juga keluar ke rumah untuk mencari makanan, ya, seperti bapak ibu tadi mencari untuk tamunya. Bawa kresek lagi, iya kan, ke rumahnya. Siapa di antara kita yang menyuguhkan kue tadi dengan kreseknya? Siapa coba? Adakah di antara kita yang menyuguhkan makanan dengan kreseknya itu langsung kepada ibunya, ini bu, dimakan? Ada kan? Ada. Saya yakin di antara kita itu ada yang melakukan itu. Kenapa tidak sama perlakuan kita kepada orang lain dengan perlakuan kita terhadap ibu kita sendiri? Kan reng dalem Ustadz Dina, jok kumpera emak, kumpera epak, langsung ibu kimu kresek, iya kan? Coba, apakah yang seperti ini akhlak kita? Ini sederhana loh Bapak Ibu, tapi ini terjadi. Kita terbiasa loh, akhlak kita kepada orang tua itu seperti itu. Padahal kalau kepada orang lain, ya kita lebih baik. Coba, Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini Rasulullah ya, disebutkan dalam kitab, ya, di sana disebutkan Rasulullah itu kalau berbicara dengan orang lain, beliau itu menghadapkan seluruh wajah dan tubuhnya kepada lawan bicaranya. Ya. Jadi kalau dia mengajak berbicara orang lain, dia hadapkan secara sempurna. Ya, sehingga dia tahu persis bagaimana orang itu, senangnya, bahagianya, iya kan? Itu akhlak Rasulullah. Dalam suatu kesempatan disebutkan dalam hadis, dia menggunakan cincin. Ya. Rasul menggunakan cincin. Gunanya cincin itu biasanya dipakai beliau, ya, kalau dia kirim surat, ya, itulah jadi stempelnya, jadi stempel. Ya, ada tulisan Muhammad Rasulullah, jadi stempel. Kemana-mana dipakai, ya, dipakai. Nah,
Dalam sebuah kesempatan, dia merasa tidak sempurna melayani sahabatnya itu. Kenapa? Karena dia itu setiap kali melayani, dia selalu melihat cincinnya. Ya. Disebutkan dalam hadis itu, ya, syagalani hadza mundul yaum, katanya. Wahai sahabatku, saya menjadi tidak fokus gara-gara ada cincin ini. Jadi seperti bapak pakai arloji itu kadang-kadang lihat arloji, kadang-kadang lihat cincinnya, iya kan? Ya, ketika berbicara dengan orang lain, kadang-kadang kita kan tidak sadar lihat arloji. Rasulullah itu juga mengalami hal yang sama. Dia menjadi tidak fokus melayani berbicara dengan sahabatnya gara-gara cincin, loh coba. Fa'alqah, kemudian dia buka cincinnya itu. Karena tidak mau gara-gara cincin itu mengganggu, ya, fokusnya untuk berkomunikasi dengan para sahabatnya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis itu, ya, fa ilaihi nadra wa ilaikum nadra. Kadang-kadang saya melihat cincin itu, kadang-kadang saya melihat kamu, enggak fokus. Biarlah saya buka saja cincin ini, katanya. Jamaah yang berbahagia, itu akhlak Rasulullah. Ya. Bagaimana dengan kita yang setiap hari main HP, iya kan? Coba bicara dengan istrinya. Adakah di antara kita sambil bicara dengan istrinya kemudian masih pegang-pegang HP, balas WA, nggak dilihat istrinya ngomong apa, dengar apa, iya kan? Itu yang terjadi pada kehidupan kita hari ini. Istrinya juga begitu. Gimana dia bisa melayani suami yang baru pulang kerja, berbicara baik-baik, dia sibuk dengan membalas WA teman-temannya. Iya kan? Bahkan ketika makan bersama, suaminya pegang HP, istrinya pegang HP, anaknya pegang HP, pembantunya pegang HP, loh coba. Bagaimana kita bisa menciptakan kehangatan, sehangat makanan yang kita hidangkan di meja itu? Bagaimana kalau semuanya pegang HP? Yang ada suasananya dingin, tidak sehangat makanan yang disiapkan itu. Kenapa? Karena sibuk dengan HP-nya masing-masing. Itu terbawa loh Bapak Ibu sampai ke kamar ketika kita mau tidur. Ya, itu terbawa. Sadar tidak kita? Jadi mukanya bersinar itu maksudnya kena HP itu sampai di dalam kamar. Kita belum selesai masih menggunakan HP itu. Rasulullah itu kalau sudah masuk kamar, ya, itu waktunya kita bisa berbicara mesra-mesraan sama keluarga kita. Tapi kita enggak, sibuk dengan HP-nya masing-masing, istrinya ngadap ke sana, suaminya ngadap ke sana lah coba. Bener enggak? Saling pegang HP-nya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, coba mulai hari ini kita MOU sudah sama istrinya, MOU. Ya. Nanti kalau sudah masuk kamar, ya, HP-nya tidak boleh masuk kamar. Bisa enggak mulai hari ini kita, ya, untuk menunjukkan akhlak kita kepada istri kita gitu. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir, Rasulullah itu pernah menunjukkan akhlak kepada istrinya itu yang bernama Sofia. Ya. Sofia itu ketika itu mau menaik kendaraan onta. Ontanya tinggi, sementara beliau perempuan. Ya. Beliau tidak bisa naik semudah-mudahnya, sempurna, ya, begitu saja langsung naik ke onta. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika menyaksikan istrinya khawatir sulit naik ke onta itu? Beliau bersimpuh di depannya, ya, pahanya disiapkan untuk dijadikan pijakan istrinya supaya istrinya itu bisa naik dengan mudah ke ontanya. Itu Rasulullah, akhlak Rasulullah kepada sang istri sampai seperti itu. Khawatir istrinya takut sulit naik ke ontanya, pahanya itu disiapkan menjadi pijakan. Coba, itu Rasulullah akhlaknya kepada istrinya. Bagaimana dengan kita? Siapa tadi yang naik mobil? Apakah suaminya sempat membukakan pintu untuk istrinya? Nggak sempat, apalagi mau menjadikan bantalan istrinya, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Sulit kita menyaksikan itu di zaman ini.
Jamaah yang berbahagia, saya kira ini hal-hal penting yang perlu kita evaluasi, perlu kita muhasabah, ya, supaya ke depan, ya, keimanan kita, ketakwaan kita ini menjadi lebih baik, ya, sehingga kita menjadi muslim yang ideal, yang kapan saja dipanggil oleh Allah kita sudah siap, seperti ulama Mansur Ibnu Zadan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.